Baik, selamat pagi Pak Edi. Kali ini saya Hanif Priyanto akan mempresentasikan final task untuk mata kuliah Sustainability Project Management. Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan implementasi metode Scrum dalam pengembangan aplikasi Employee Self-Services di United Tractors. Dalam hal ini, kita menggunakan objek UT1. Baik, eh, sebelumnya mungkin sedikit menjelaskan bagaimana proses Scrum ini kami lakukan. Jadi dalam riset ini kita berupaya untuk mencari solusi atau ide kreatif dengan membuat serangkaian tes secara sekuensial, di mana dalam tes ini kita coba untuk mencari the best solution atau beberapa uji coba untuk modul-modul tes employee self services di UT1. Dengan serangkaian produk, dengan serangkaian proses kita coba lakukan dengan cara pemetaan produk backlog-nya terlebih dahulu, kemudian kita membuat peta perjalanan untuk sprint-nya, kemudian kita mencoba untuk setiap proses sprint, yang mana dalam tim kita akan melakukan daily scrum selama 1 kali 24 jam untuk mengevaluasi seberapa jauh produk backlog ini sudah dilakukan dan seberapa progresnya. Jika on plan, maka kita akan mereview sejauh mana pengembangan produk dari masing-masing modul. Setelah kita sudah review, kita akan bisa mendapatkan increment yang menjadi sasaran dari project ini. Jika memang dibutuhkan untuk mereview secara proses, maka tim Scrum akan kembali ke fase sprint planning, di mana kita melakukan retrospektif sehingga kita mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Nah, sedikit menjelaskan tentang proyek secara garis besar. Jadi di perusahaan kami memiliki demografi yang cukup tersebar di seluruh level gender maupun level usia. Kemudian secara garis besar kita melihat bahwa 63% itu didominasi oleh Gen Y atau millennials. Yang mana secara umum millennials ini sebagai orang-orang yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, kemudian energi yang cukup besar dalam melakukan rotasi mutasi, kemudian gaya millennials yang selalu open dan ingin segalanya serba instan, dan kemudian juga kemudahan untuk melek teknologi. Dan kita lihat juga di sini beberapa informasi atau data yang menunjukkan bahwa persebaran karyawan itu selain di head office itu lebih banyak didominasi di cabang sekitar 29% dan di site 42%. Atau kita bisa bilang bahwa 70% karyawan itu tersebar di seluruh Nusantara. Nah, bagaimana kita coba petakan dalam proyek ini? Kita ambil sampel, di sini ada Bapak Arif. Bapak Arif ini adalah salah seorang yang kita jadikan persona untuk menjadi narasumber dalam pengembangan proyek. Di sini dapat kita lihat bahwa Bapak Arif adalah karyawan instruktur yang memiliki nature job desk untuk mengajar. Yang mana setiap bulannya Pak Arif ini diharuskan untuk berkeliling ke cabang dan site untuk mengajar beberapa posisi, diantaranya mekanik, supervisor, dan tentunya customer untuk mendelivery knowledge yang dibutuhkan. Bapak Arif ini memiliki berkeluarga dan ada 2 orang anak yang berposisi di Jakarta. Kemudian secara singkat, Pak Arif mendedikasikan untuk totalitas dengan karakter untuk senantiasa bekerja sesuai dengan tuntutan profesinya dan kembali ke keluarga setelah melakukan pekerjaannya tuntas. Nah, permasalahan yang sering terjadi di sini adalah dikarenakan Pak Arif ini adalah seorang instruktur, maka seringkali melakukan perjalanan yang mencakup 20 cabang dan 20 site untuk melakukan
job desk-nya selaku instruktur dan memberikan pengajaran ke seluruh posisi yang dibutuhkan. Di poin kedua, Pak Arif ini sering mengeluh dikarenakan sering kali manajemen dalam administrasi pribadinya itu eh, sering terlupa gitu. Misalkan ketika jatah cuti yang hangus, kemudian klaim pengobatan yang kwitansinya expire, kemudian seringkali misinformasi terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh perusahaan. Dikarenakan memang keterbatasan waktu dan keterbatasan ya katakanlah di cabang atau di site yang memang secara sinyal itu agak sulit sehingga untuk kontak atau melakukan cek handphone itu cukup minim sehingga informasi yang didapatkan itu lebih sedikit dibandingkan yang berada di head office. Nah, hal ini berimpact pada demotivasi yang seringkali karyawan atau Bapak Arif ketidakpuasan terhadap perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena seringkali ya personal matters itu jadi terabaikan dan terlupakan sehingga kinerja Bapak Arif menurun dan seringkali mendapatkan komplain dari atasan ataupun customer. Nah, dari sini perusahaan mencoba untuk memetakan bagaimana pinpoint yang dirasakan oleh Bapak Arif ini menjadi sesuatu masukan yang bisa jadi atau secara garis besar dirasakan juga oleh karyawan di posisi lain. Yang mana secara nature karyawan di UT harus melakukan mobilisasi antar site atau antar cabang atas kebutuhan bisnis hingga terlalaikan untuk kebutuhan atau keperluan pribadi. Nah, di sini kita petakan berdasarkan customer journey map dari mulai berangkat kerja, masuk kerja, saat dinamika bekerja, saat pulang kerja, bahkan saat beristirahat hingga nanti pensiun. Nah, di sini kita coba petakan brainstorming, kemudian di sini dapat terlihat beberapa unsatisfied dari penilaian karyawan berdasarkan parameter-parameter yang kita berikan tadi. Dari parameter dan keluhan-keluhan tadi kita coba petakan ke dalam sebuah analisis. Kita menggunakan analisis Camper. Di sini kita coba lihat bahwa analisis Camper berusaha untuk mensubstitute, kemudian melakukan kombinasi, melakukan adaptasi, memodify, kemudian meletakkan posisi satu ke fungsi lainnya, melakukan eliminasi, dan juga melakukan proses keterbalikan. Nah, jadi dari serangkaian metode ini kita coba untuk menghasilkan satu produk ya secara kreatif berdasarkan pemunculan gagasan dan keluhan yang didiskusikan secara bersama atau bahkan secara individual. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa keluhan-keluhan yang kita coba petakan. Di sini sebagai contoh kita lihat permasalahan dari sisi seringnya rotasi mutasi, kemudian pergerakan yang cukup cepat dalam kebutuhan menunjang kebutuhan customer, serta seringkali terjadi human error. Nah, di sini kita coba melakukan adapt dan reverse sehingga kita mendapatkan solusi berupa pertama adalah change management, di mana di sini kita coba mengadaptasikan bagaimana prosedur secara digital itu akan merubah mindset dari karyawan. Begitupun yang kedua, bagaimana teknologi ini menjadi salah satu hal yang menjadi standar kualifikasi karyawan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan untuk bisa mudah atau beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru. Dan yang terakhir adalah SOP base, bagaimana SOP ini menjadi salah satu kerangka sehingga kita melakukan reverse yang sebelumnya karyawan melakukan mengikuti SOP, tapi sekarang SOP yang kita coba menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Kemudian dari sisi substitute, di sini kita coba merubah beberapa hal. Yang pertama adalah manual processing, kemudian beberapa hal yang terkait dengan service level agreement. Nah, kita akan melakukan perubahan yang pertama dengan data validasi, yaitu SOP dan master data
yang kita sinkronkan dengan digital approach, digital approval, sehingga untuk prosesnya tidak perlu lagi dilakukan secara manual atau menggunakan tenaga admin, tapi langsung dilakukan by system. Kita rubah mekanismenya. Kemudian kita coba melakukan kombinasi yang sebelumnya kita terbatas dengan hanya menggunakan SAP, kemudian kita juga harus koneksi dengan jaringan intranet saja. Nah, tapi di sini kita coba mengkombinasikan dengan cara mensinkronkan antara data yang ada di SAP dengan sistem yang nantinya kita integrasikan sesuai dengan masukan-masukan dan keluhan yang tadi sempat diberikan. Kemudian tentunya kita juga melakukan risk mitigation, kemudian kita juga meranking dari risk-risk tadi seberapa prioritas yang perlu kita selesaikan berdasarkan bobot yang paling tinggi. Nah, kita juga melakukan modify untuk beberapa hal ya. Jadi di sini ada bagaimana kita permasalahan sebelumnya belum ada auto synchronize sehingga perlu dilakukan transfer data, download data sehingga perlu waktu yang cukup panjang. Nah, di sini kita memodifikasi ya bagaimana kita membuat mockup dan modeling test sehingga antara sistem baru yang nanti kita buat itu sudah auto synchronize atau minimal bisa melakukan batching 1 kali 24 jam data itu bisa saling terhubung dan auto update. Dan di sini juga kita melakukan adapt untuk beberapa hal. Salah satunya adalah tadi sempat disebutkan terkait dengan change management dan behavior. Nah, di sini kita melakukan internalisasi dan sosialisasi sehingga karyawan dan manajemen bisa bersama-sama secara harmonis beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang ada, sehingga meminimalisir human error yang terjadi. Nah, dari masukan tadi kita coba mengkombinasikan secara garis besar itu adalah change management atau dari segi people, kemudian kita memerlukan digital approval dalam segi prosesnya, dan tentunya auto synchronize secara infrastruktur. Jadi kita mengkombinasikan dan mensinkroniskan data into one portal sehingga satu pintu ini bisa mengkolaborasikan seluruh kebutuhan yang ada. Nah, maka diputuskan oleh manajemen dan tim untuk membuat sebuah aplikasi yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan karyawan sehingga karyawan bisa dimanapun dan kapanpun melakukan self matter yang tadi sempat terabaikan ketika berada di posisi ataupun di waktu yang tidak tepat sehingga tidak sempat untuk melakukan transaksi terkait dengan personal matters. Nah, secara garis besar, blueprint yang kami gambarkan adalah UT1. Nah, UT1 ini salah satu portal yang kita coba hadirkan untuk menjembatani antara master data di SAP dengan beberapa data non-SAP, atau kita biasa sebut dengan master data non-SAP employee data. Nah, di sini karyawan bisa langsung mengakses dan melakukan transaksi tanpa harus menggunakan jalur administrasi manual. Sehingga karyawan bisa dengan UT1 melakukan transaksi-transaksi dan monitoring personal matters-nya sehingga karyawan bisa lebih leluasa mengatur dan memanage atas hal-hal tersebut. Nah, dalam prototipe-nya kita coba petakan ke dalam beberapa sprint backlog ya. Dalam metode Scrum kita petakan berdasarkan sprint 1 hingga sprint 7. Nah, sprint 1 ini adalah yang berisikan dengan personal area employee, jadi menggambarkan hal-hal yang memang menjadi informasi kekaryawanan. Sprint 2 sampai sprint 5 ini berisikan transaksi-transaksi yang terkait dengan services kekaryawanan. Di sini ada pengajuan cuti, kemudian informasi loan, kehadiran, kemudian e-payslip, medical check up, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir di sprint 6 dan 7 ini kita coba petakan bagaimana karyawan bisa melakukan atau mendapatkan informasi dan apa namanya gamification. Gamification program ini adalah semacam apresiasi dari perusahaan atas achievement-achievement yang dilakukan selama waktu bekerja. Nah, dari project backlog tadi kita petakan ke dalam 22 minggu proses dari mulai sprint 1, yaitu kita petakan berdasarkan mobile device interface. Kemudian sprint 2 kita petakan untuk modul information area, ya. Di sini ada personal matters untuk cuti dan transaksi klaim pengobatan. Kemudian di sprint 3 ini terkait dengan modul service part 2. Di sini untuk beberapa informasi dan transaksi terkait dengan time management seperti cuti, kemudian kehadiran dan lain sebagainya. Di sprint 4 kita butuhkan waktu selama 3 minggu untuk mengakomodir transaksi terkait dengan personal informasi ya terkait dengan data-data yang ada dan update data. Di sprint 5 juga kita petakan untuk data-data pasif seperti electronic payslip, kemudian medical check up, history dari surat menyurat dan lain sebagainya. Nah, sprint 6 ini untuk mengakomodir modul reporting integrasi sehingga karyawan bisa memantau kondisi kesehatan berdasarkan rawat inap, kemudian hasil general check up, kemudian klaim pengobatan dan lain sebagainya. Di sprint 7 atau sprint terakhir di sini kita selama 3 minggu fokus untuk masuk di modul UT updates dan gamification, di mana karyawan bisa mendapatkan apresiasi atas pencapaian-pencapaian jangka pendek, sehingga karyawan merasa dihargai dan meningkatkan engagement yang dimiliki oleh karyawan kepada perusahaan. Sehingga di akhir proses sprint ini kami bisa mendapatkan total product development berdasarkan prioritas dan masukan dari karyawan serta manajemen. Nah, sedikit bercerita tentang prototipenya. Setelah dilakukan evaluasi, kita coba kembangkan produk. Di sini adalah salah satu contoh bagaimana setelah kita lakukan implementasi. Ya, di sini adalah kita memberikan value bahwa UT1 ini easy to install, jadi bisa diinstal di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan akses Google Play atau App Store, karena kita menggunakan metode PWA atau Progressive Web Apps, sehingga hanya dengan browser apapun itu kita bisa menginstal ke dalam handphone kita dan tidak perlu untuk melakukan update setiap waktu. Lain halnya ketika kita menggunakan aplikasi tertentu, maka akan ada periode untuk melakukan update. Nah, di sini kita tidak perlu untuk melakukan update. Pengembangannya, kelebihan lain kita dilakukan hanya 1 kali saja pengembangan, tapi sudah bisa menjawab untuk iOS atau Apple dan juga untuk Android operation system. Sehingga kita tidak perlu untuk mengembangkan di 2 sistem pemrograman. Nah, kemudian kita juga sedikit sharing terkait dengan modul yang cukup sering diakses oleh karyawan. Salah satunya adalah medical claim, di mana di medical claim ini berdasarkan masukan-masukan, kemudian saran dari karyawan, karyawan bisa melakukan transaksi tanpa harus mengisi form manual ataupun mengumpulkan kwitansi-kwitansi yang bisa jadi terselip atau hilang. Nah, di sini karyawan bisa langsung memfoto. Kemudian dari foto tadi diinsertkan ke dalam tiket klaim pengobatan sehingga dari situ tim admin bisa langsung melakukan verifikasi secara sistem. Dan atas hal itu bisa langsung terkoneksi dan tersinkronis dengan SAP sehingga transaksi bisa langsung dilakukan, transfer ke karyawan dan seterusnya.
Nah, di sini juga kita sedikit gambarkan bagaimana time event ya. Jadi karyawan itu bisa melakukan absensi, kemudian cuti dan lain sebagainya dari aplikasi yang sudah kita buat sehingga karyawan itu tidak perlu kebingungan ketika karyawan tidak membawa ID card atau misalkan tidak datang ke kantor. Nah, karena karyawan bisa melakukan clock in kehadiran dimanapun mereka berada dan terpantau oleh perusahaan sehingga productivity tetap bisa kita jaga dan karyawan bisa melaporkan secara real time posisi yang ada saat ini karena terdetek di uh, secara GPS. Nah, di sini juga kita masukkan juga modul pembelajaran sehingga dalam posisi tertentu karyawan bisa belajar menggunakan teknologi augmented reality sehingga lebih interaktif dan lebih mempermudah karyawan dalam mempelajari knowledge-knowledge yang ada di perusahaan kami. Nah, bagaimana impact yang kita dapatkan dari pengimplementasian sistem ini? Yang pertama dari productivity, bagaimana di sini secara perusahaan dari sebelumnya tingkat absensi karyawan itu terdata 413 karyawan dari 2.700 karyawan itu tidak melakukan absen, rata-rata tidak melakukan absen. Nah, setelah kita mengimplementasikan sistem ini, hanya tinggal 65 orang, yang rata-rata sebetulnya 65 orang ini misalkan dalam kondisi cuti lapangan, atau misalkan sedang dalam masa cuti, sehingga tidak melakukan absen. Ya, kita melihat ada perkembangan yang cukup baik, ya, di mana makin kecil makin bagus. Kemudian dari sudut pandang safety, Pak, dari sebelumnya ada yang namanya update daily monitoring yang sebelumnya coverage-nya di angka 45%, kini sudah meningkat menjadi 67%, bahkan sudah mencapai 75%. Jadi yang sebelumnya daily report itu dilakukan secara manual via WhatsApp oleh atasan, nah sekarang bisa langsung menggunakan sistem sehingga sudah termonitor secara sentral sehingga perusahaan bisa memonitor karyawan mana yang dalam kondisi tidak fit, karyawan mana yang work from home, work from office, sehingga perusahaan bisa melakukan tindakan lebih lanjut secara lebih cepat. Kemudian dari segi moral, banyak sekali informasi-informasi yang kita sampaikan kepada karyawan, tapi sebelumnya tingkat awareness karyawan hanya mencapai 32%, karena bisa jadi karyawan tidak memiliki email, atau misalkan posisi karyawan yang ada di lapangan, sehingga tidak mengetahui secara cepat update-update terhadap informasi perusahaan. Nah, saat ini karena sudah dalam genggaman device UT1 sehingga karyawan meningkat menjadi 74% awareness yang didapatkan. Dan yang terakhir dari sudut pandang cost, di mana di sini kita bisa mereduce cukup signifikan yang sebelumnya secara manual proses karyawan bisa employee cost yang terserap di 7,1 M untuk klaim-klaim pengobatan. Nah, sekarang bisa mencapai 6,24 M untuk klaim-klaim pengobatan. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu hal yang mendasari adalah karyawan bisa memaintain dan memonitor personal benefitnya, sehingga karyawan bisa melakukan planning bagaimana memanage klaim-klaim tadi sehingga bisa lebih rapi dan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Baik, itu saja informasi yang bisa atau research yang sudah kami lakukan. Semoga ini bisa lebih baik di masa mendatang dengan terus pengembangan yang berkelanjutan sehingga bisa lebih baik lagi untuk perusahaan kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.